Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial ini saya akan membuat tutorial belajar network automation dengan Python. Ini adalah judulnya. Kemudian materi yang pertama yang akan saya bahas adalah network automation dengan menggunakan telnet. Nah, ini dengan menggunakan telnet ya. Isi materinya di video tutorial kali ini adalah yang pertama install PyCharm, kemudian yang kedua LabGNS3, yang ketiga script telnet. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman yang berkecimpung di dunia network engineer atau sistem engineer masih ada yang nggak tahu ya apa sih itu PyCharm itu. PyCharm itu adalah sebuah ide untuk pemrograman Python. Jadi dia tuh terintegrasi dengan Python. Jadi semacam kayak interface-nya. Jadi apa ya? Mungkin kalau gambarannya gini deh, kalau sebagai network engineer, kalau pernah setting WiFi, nah di situ ada AP access point dan juga ada access control. Nah, access controlnya ini bisa juga disebut sebagai PyCharm. Nah, jadi masternya itu ada di situ. Jadi kalian kalau mau setting AP cukup di access controlnya. Nah, begitu juga di PyCharm nih. Mirip-mirip seperti itu. Oke. Yang kedua di sini LabGNS3 saya akan coba labkan dengan satu router dan satu cloud atau laptop saya. Jadi dari laptop saya akan connect ke router. Kemudian yang ketiga script telnetnya, di sini saya akan membuat script telnet dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini kenapa harus network automation dengan Python? Di sini saya coba jelaskan sedikit ya. Karena di sini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah Python adalah bahasa pemrograman yang populer setelah bahasa pemrograman C dan Java dan banyak digunakan untuk network automation. Nah, ini kalian bisa cek di situsnya langsung. Di sini sepertinya saya sudah membuka. Nah, ini kalian bisa cek di www.tiob.com. Bisa cek di ini update Juli 2020. Nah, ini Python ini di urutan ketiga untuk bahasa pemrograman yang populer. Oke. Yang pertama C, yang kedua Java. Makanya bahasa Python ini sebenarnya gampang untuk dipelajari untuk network automation ya, untuk seorang network engineer, karena memang usernya tuh user friendly lah, gampang lah gitu. Oke. Oke, yang kedua alasannya adalah ya ini lebih gampang dibanding bahasa pemrograman lain. Selain itu juga Python mudah diperbaiki jika ada kesalahan. Jika ada bug atau error itu gampang diperbaiki. Jadi artinya tuh errornya tuh muncul. Kalau kalian perhatikan di situ bisa juga untuk di troubleshooting. Kemudian yang ketiga, nah ini Python ini bahasa pemrograman multifungsi. Nah, dengan menggunakan Python Anda bisa membuat website, memproses data, membuat program automation jaringan, robotika, data mining, sampai kecerdasan buatan. Kemudian yang keempat, sepertinya ini saya sepertinya salah ketik ya. Ini yang keempat, yang ketiga dan keempat ini sama. Jadi multifungsi. Oke, saya lengkap kelima. Nah, yang kelima ini network automation. Untuk di era saat ini banyak company yang menggunakan, terutama dengan perangkat network yang sangat banyak. Nah, ini benar juga. Jadi kalau kalian misalkan routernya cuma 2 atau 5, ya sebenarnya juga nggak terlalu ngefek kalau pakai network automation. Kalian tuh baru berasa ketika di perusahaan besar, misalkan ada 1000 router. Nah, kalian mau setting VLAN atau telnet lah gitu. Nah, kalau satu-satu kan juga lumayan banyak tuh. Nah, nggak mungkin juga kalau kalian satu device, satu internet, satu device, satu internet, satu device, satu internet sampai 1000. Nah, itu pasti kewalahan juga kan. Nah, itu manfaatnya di network automation bisa pakai script Python untuk setting telnetnya. Kemudian yang keenam, network automation dan network programming adalah yang terbaik untuk network engineer. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman ya. Memang ini Python ini gampang untuk diimplementasikan untuk network engineer. Oke, kemudian slide selanjutnya. Nah, ini telnet, gambaran sedikit telnet. Di lab sebelumnya atau di channel saya sebelumnya saya sudah membahas tentang telnet ya. Di sini hanya gambaran saja. Mungkin dari sebagian besar kalian udah banyak yang tahu telnet itu apa. Telnet sendiri adalah protokol yang digunakan untuk manajemen jarak jauh atau remote access dalam banyak kasus jaringan.
Nah, kebanyakan memang di Indonesia ini kita menggunakan SSH untuk akses remote karena lebih aman ya gitu. Tapi ada kalanya juga kita menggunakan telnet untuk beberapa kasus. Terus yang terakhir, jika Anda memprioritaskan keamanan, jika memang dari kantor Anda tidak memperbolehkan telnet dan lebih memprioritaskan keamanan, ya Anda bisa menggunakan telnet karena koneksi client servernya tidak terenkrip atau dia dalam bentuk plain text. Kalau kalian mau cek bisa di Wireshark, di situ kebaca untuk passwordnya, password telnetnya kebaca. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan install PyCharm untuk tahap pertama sesuai dengan isi materinya. Nah, ini persyaratan dari PyCharm ya. RAM-nya minimum 4 GB, recommend-nya 8 GB, disk space-nya 2,5 GB. Nah, ini SSID bentar. Nah, ini SSD drive tuh setidaknya 5 GB untuk free space. Terus monitor resolution-nya recommend-nya 1920 x 1080. Nah, ini operating system-nya di recommend-nya tuh 64 bit version Windows, Mac OS, Linux. Nah. Oke. Nah, ini untuk instalasinya kalian bisa buka jetbrains.com. Nah, ini menu PyCharm-nya. Di sini langsung saya coba download ya. Nah, ini ada dua tipe di download PyCharm ini, ada profesional dan ada community. Nah, ini adalah berbayar profesional. Memang fiturnya lebih lengkap dibanding dengan community. Tapi kalau untuk kita automation atau engineer cukup lah kalau untuk mendevelop Python dengan fitur community ini. Nah, di sini saya tidak mendownload ya, karena di sini saya sudah download. Jadi kalian bisa pilih yang community ini, download, pilih download, langsung saja, nggak perlu pakai register untuk downloadnya. Oke. Nah, ini pilih next saja. Ini di destination folder standar. Oke, next. Nah, ini kalian bisa pilih create desktop shortcut. Nah, ini add launch. Nah, terus kemudian pilih create association. Nah, ini sebenarnya nggak perlu lah, update konteks menu. Pilih next saja. Install. Oke, tunggu proses install. Ini filenya sekitar 100 MB ya untuk instalasi PyCharm ini. Cukuplah untuk laptop-laptop sekarang. Oke, untuk instalasi. Nah, ini ada dua pilihan. Saya di sini pilih manual saja, finish. Oke. Oke, di sini pilih PyCharm Community, buka. Ini pilih download import config. Nah, ini skip saja, skip default.
Oke. Nah, di sini kalian bisa pilih ya, create new project. Kalau karena kita di sini baru akan membuat suatu project. Nah, ini adalah location untuk penyimpanannya. Sini saya Python. Oke. Sini saya coba Python. Nah, ini locationnya base independent global search. Jadi centang aja. Oke, grid. Nah, ini masih ini ya, untuk membuat gridnya dipilih don't show, close aja nih. Nah, dia akan otomatis. Oke, sini masih proses ya. Kita tunggu. Untuk Python ini di company-company yang biasanya di startup tuh udah ada ya yang pakai network automation di data centernya tuh, atau di perusahaan-perusahaan bank itu memang udah banyak digunakan. Oke, di sini sudah open. Oke, sini menu interface-nya. Sini saya cancel aja. Sini kita klik, pilih Python file. Oke. Nah, di sini kita kasih nama telnet. Oke. Karena di sini saya akan membuat untuk telnet. Pilih Python file. Oke, di sini saya akan coba untuk running script. Kita akan coba tes. Tapi sebenarnya ini tampilannya enggak ini ya, enggak nyaman saya. Saya coba setting interval. Nah, ini tampilannya putih, saya lebih nyaman. Oke, saya akan coba untuk script, membuat script. Saya coba di sini 10. Oke, di sini adalah sebagai inputnya. Print. Oke. X. Oke. 4. Nah, ini adalah input, print ini adalah sebagai output. Sekarang saya coba tes jalankan. Nah, ini hasilnya adalah 1000. Ketikkan di sini. Jadi kita bisa jalankan script di sini ya. Nih, saya akan coba jalankan di Python-nya. Saya coba save dulu. Saya simpan di desktop. Oke. Nah, saya simpan di desktop. Saya buka CMD. Oke. Nah, ini telnet. Oke, sini ada telnet. Saya jalankan Python telnet.py. Nah, ini hasilnya 10.000. Oke. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah saya jalankan untuk scriptnya. Nah, sekarang saya akan coba untuk labkan GNS3 untuk script telnetnya ya. Saya coba buka dulu GNS3-nya. Untuk instalasi GNS3 sudah saya buat di tutorial sebelumnya, baik dengan menggunakan virtual VMware Pro dan VM Player. Di sini saya menggunakan GNS3 yang masih sama dengan sebelumnya, yaitu versi terbaru 2.2.11. Oke. Nah, ini masih connect ke VM-nya. Coba aja deh. Saya buat project dulu di sini. Telnet Python. Oke. Di sini saya menggunakan Cisco 3725.
Untuk VMware-nya saya menggunakan versi 14 ya, masih sama dengan sebelumnya. Karena di sini supportnya memang 14.1.3 untuk si GNS3 2.211. Sepertinya ada RED. Satu tiga sembilan, 192, 168, 93.139. Oke. Nah, sekarang saya akan coba tes ping 192, 168, 93, 139. Nah, ini udah connect ya ke GNS3-nya. Tapi memang untuk telnetnya belum. Karena memang belum saya setting. Sebenarnya sudah di open untuk telnet tapi belum saya setting untuk usernya. Saya akan coba setting dulu di sini. Saya buat username admin, password Cisco, enable password Cisco, lain VTI. Oke. Oke, di sini saya buat akses dari laptop saya ke router. Saya coba. Nah, ini admin Cisco. Nah, ini ENA Cisco. Oke. Oke. Nah, ini untuk manual ya, tanpa script dari Python. Nah, di sini saya akan coba buat scriptnya di Python. Kita buka lagi tadi PyCharm. Oke. Sini saya hapus saja deh. Oke, di sini saya akan coba untuk membuat script telnetnya di PyCharm ini. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membuat scriptnya ya. Ini saya sudah membuat scriptnya. Jadi saya coba copy paste. Nah, ini saya coba copy paste. Nah, ini scriptnya sudah membuatnya. Nah, ini IP address tujuannya 192.168.93.139. Oke. IP-nya 139, IP destination di interface-nya. Nah, ini 193.139. Oke. Nah, sekarang saya akan coba jalankan. Klik kanan, run telnet. Nah, ini udah otomatis. Jadi automation. Jadi otomatis akan muncul ya untuk outputnya. Nah, ini terminal length no show IP interface brief.
Nah ini enable passwordnya, version, hostname. Nah ini Soran sesuai dengan yang di script di sini. Nah ini adalah fungsinya dari Telnet Automation. Jadi otomatis kalian nggak perlu manual lagi. Nah ini berfungsi kalau usernya misalkan ada 1000, ada 2000 device-nya. Nah itu sangat bermanfaat, tapi sangat efektif lah untuk digunakan. Nah sekarang saya akan coba jalankan di sini ya. Oke. Nah ini Telnet Python. Oke. Telnet.py. Oke, ini kita coba. Intinya ini ya. Ya, bentar. Kita coba lihat alamatnya. Oh, ini sepertinya alamatnya masih di drive C ya. Saya coba pindah dulu. Oke. Kita copy. Oke. Oke. Nah, ini juga muncul ketikan di sini. Oke. Nah, ini Soran interface. Nah, ini adalah fungsi dari Telnet script dengan menggunakan Python. Oke, demikian untuk pembahasan Telnet script dengan menggunakan Python network automation. Untuk lab selanjutnya masih sama ya, di network automation saya akan bahas sampai tuntas untuk lab video kali ini. Oke, demikian. Like jika kalian suka, komen jika ada pertanyaan, subscribe jika ingin update terus untuk channel-channel terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.